Begetigriel terlahir di keluarga bangsawan Weiting. Sejak berdirinya Kerajaan Monian, keluarganya selalu menyediakan bakat militer yang telah melindungi kekuatan kerajaan secara turun-temurun. Ayahnya, Wakgaret, merupakan Menteri Pertahanan dan tangan kanan Kaisar, sedangkan pamannya, Wak-eket, merupakan kepala penjaga perbatasan yang ditempatkan di daerah paling berbahaya. Meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak perubahan mengejutkan yang memisahkan kerajaan, kabar burung dari ancaman abis, iblis, dan makhluk menyeramkan tidak pernah pudar. Sejak kecil, Begetigriel menerima pelatihan militer secara sistematis di Kastel Atlas. Mempelajari berbagai teknik bertempur dan mengendarai kuda. Seluruh keluarganya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Berharap dia dapat melanjutkan generasi ayahnya dan menjadi pelindung Monian yang paling setia. Pada usia 16 tahun, dia bergabung dengan tentara kekaisaran, serta bergabung dengan barisan tentara garnisun. Selama 4 tahun di pasukan garnisun, Begetigriel memimpin pasukannya menuju seluruh penjuru Monian, yang meningkatkan kemampuannya dalam memerintah dan memimpin, membuatnya disukai para ksatria cahaya. Dia pun bergabung dengan ksatria cahaya dengan bakat pertempuran dan kepemimpinannya yang luar biasa, yang menjadikannya anggota termuda dalam sejarah mereka. Dia merupakan kebanggaan keluarganya dan seorang jenius di mata penduduk Monian. Semua orang percaya dia akan menjadi pahlawan dalam sejarah kerajaan Monian. Seperti para martir pada generasi sebelumnya di koridor keberanian. Tetapi, hidup tidak berjalan lancar bagi Begetigriel. Di Tanah Tandus, dalam pertarungan mengusir para iblis dari abis, yang telah menguasai daerah tersebut dalam waktu yang lama. Tigriel merupakan komandan dari resimen divisi kedua. Dalam pasukan yang berisikan ksatria cahaya dan penjaga perbatasan kekaisaran itu, karena kesalahan dari pusat komando, pasukan Begetigriel masuk terlalu dalam dan terkepung pasukan lawan. Setelah itu, pusat komando memerintahkan pasukan Begetigriel untuk meninggalkan beberapa prajurit di belakang dan berpencar untuk menembus kepungan. Di waktu ini, Begetigriel telah bersumpah hidup dan mati bersama dengan pasukannya, tetapi seorang deputi yang lebih tua dan berpengalaman menghentikannya. Dia menyuruh Begetigriel mundur ke pasukan utama yang sedang dipimpinnya, sedangkan dia dan sejumlah kecil prajurit akan menahan lawan. Berdasarkan pemikiran bahwa dia akan menyelamatkan banyak prajurit, Begetigriel memimpin prajuritnya untuk mundur. Setelah pertarungan tersebut, para iblis, yang telah lama berdiam di perbatasan kerajaan Monian dengan Tanah Tandus, dihabisi semuanya, tetapi hanya pasukan Begetigriel yang menderita korban banyak. Dengan kelompok menahan serangan lawan dihabisi sepenuhnya, melihat mayat dan darah yang berserakan, Begetigriel menyesali keputusan yang telah dibuatnya. Setelah pertempuran ini, untuk menutupi kesalahan mereka, para tetua ksatria cahaya menolak untuk memberikan prajurit resimen kedua kehormatan yang mereka pantas dapatkan. Mereka disebut pengkhianat yang tidak taat, karena mereka dinilai serakah akan penghargaan yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tidak diperlukan. Setelah itu, mereka mencoba menggunakan medali dan kenaikan jabatan sebagai cara untuk merayu Begetigriel agar tetap diam. Merasakan tekanan dari perjuangan yang gagal serta dari keluarganya, Begetigriel meninggalkan Monian dan datang ke Northern Vale, lembah utara, yang dingin.
Di lembah utara yang dipenuhi es dan salju, dia berteman dengan suku lembah utara, dan bertarung bersama mereka. BG Tigreal pun menyadari bahwa sebagai seorang ksatria, hidup seorang teman lebih penting dari hasil pertempuran, karena kita memilih untuk bertarung demi melindungi orang-orang di sekitar kita. Jika pertempuran hanya berarti pengorbanan, maka kemenangan tidak berguna. Setelah itu, BG Tigreal pun kembali ke kerajaan Monian. Seiring berjalannya waktu, dia pun menjadi pemimpin ksatria cahaya, melindungi Monian dengan segenap tekad dan keberaniannya. Dalam cerita rakyat, selama ada tempat yang dapat diserang oleh kegelapan, selalu akan ada pejuang fajar yang akan memimpin semua orang untuk mengusir kegelapan tersebut.